Drawing impian untuk Indonesia di babak grup kualifikasi Piala Dunia round 3. Nah, jadi di sini kita mau membuat dream team, bukan dream team, kayak grup dream group lah ya. Grup impian yang mana nanti bukan nanti malam, tapi besok malam itu akan diadakan drawing daripada untuk ke 18 tim yang lolos ke babak round 3. Nanti akan dibagi menjadi 3 tim. Dan ketiga tim ini akan saling berjibaku untuk memperebutkan tiket lolos ke Piala Dunia. Untuk total zona Asia itu ada kuota 8 biji. 1 bijinya itu untuk playoff. Jadi kalau misalnya bisa Asia bisa jadi menang di playoff bisa jadi 9 totalnya untuk Asia. Nah, sebelumnya for your information, Indonesia itu di pot 6. Pot 6 itu adalah pot paling rendah. Dari segi ranking, pot 1, ada 2, ada 3, ada 4, ada 5, dan ada 6. Dan Indonesia itu masuk ke pot 6 bersama dengan Kuwait dengan Korea Utara. Nah, jadi kita berandai-andai ini. Jadi kita C-nya mau berandai-andai. Kira-kira kalau misalnya kita mau ya, pengennya itu sesuai dengan negara-negara yang di grup kita itu apa aja. Yang pertama, kalau dari pot 1 itu ada Jepang, Iran, dan Korea Selatan. Kayaknya di antara Jepang, Iran, dan Korea Selatan kita punya track record yang nggak bagus untuk ketiga-tiganya. Jadi bisa kita bilang ketiga-tiganya ini tim terkuat di Asia saat ini berdasarkan ranking. Jadi di pot 1 Jepang, Iran, dan Korea Selatan. Kalau misalnya kita bisa milih, Jepang kita udah main, kita kalah telak. Iran juga kita nggak bisa apa-apa. Korea, nah Korea Selatan mungkin bisa. Ya meskipun kalau misalnya kita nggak menang, kita bisa seri nanti di Gelora Bung Karno. Kita bisa cari poin nih di Korea Selatan. Ada alasannya kenapa aku bilang Korea Selatan. Ada 2 sih alasan terkuat kenapa aku milih Korea Selatan di pot 1 untuk grup bersama Indonesia. Yang pertama, Korea Selatan pernah bermain seri melawan Malaysia di Piala Asia. 3-3, dan Korea Selatan juga pernah bermain seri melawan Thailand. Nah, ini kan jadi poin tersendiri bagi Indonesia, bahwasanya Indonesia punya peluang juga sebagai negara Asia Tenggara. Berarti Indonesia punya kepedean untuk meladeni permainan Korea Selatan. Ditambah lagi, Korea Selatan ini juga pernah dilatih oleh Coach Sintayong. Otomatis Coach Sintayong ini punya racikan khusus ya. Meskipun kita nggak tahu masa depan Coach Sintayong, apakah ia akan masih tetap bermain bersama Indonesia atau akan bermain untuk Korea. Tapi kalau misalnya kita berandai Coach Sintayong masih tetap di Indonesia, maka aku milih Korea untuk di pot 1 bersama dengan Indonesia. Alasannya yang pertama itu karena Korea pernah bermain dengan tim Asia Tenggara, dengan negara Asia Tenggara, dan hasilnya bisa mengimbangi, yaitu Malaysia dan juga Thailand. Ditambah lagi kalau misalnya Malaysia dan Thailand, kalau dari segi komposisi pemain kita itu jauh di atas mereka. Maka bisa aku bilang Korea sesuatu hal yang memungkinkan untuk kita curi poin ya. Di pot 2 di situ ada Australia, Qatar, dan Irak. Entah kenapa kalau Australia aku nggak pede ya, karena memang kualitas permainan kita itu jauh kali. Kelihatan di Piala Asia kemarin itu sangat tidak banget lah. Kalau lawan Qatar, baik-baik kita nggak usah aja deh jumpa sama Qatar ya. Bukan karena permainannya, tapi karena wasitnya. Jadi kita lebih wanti-wanti aja kalau lawan Qatar. Apalagi nanti main di Qatar, udahlah fix. Hilangkan aja itu kesempatan untuk nyuri poin di sana. Jadi aku pengen meskipun kita kalah lawan Irak 2 kali, baik di Irak mainnya maupun di Indonesia, tapi tak kenapa aku yakin kalau misalnya lawan Irak ini masih ada kepedean. Karena waktu main di GBK juga kita kalah, bukan kalah karena dari segi permainan, tapi karena memang penalti aja, naas, dan juga blunder daripada Hernando. Tapi kalau dari segi permainan di babak pertama ataupun di babak kedua, di akhir babak kedua, kita itu bahkan jauh mengungguli daripada permainan Irak. Jadi aku kalau misalnya pilih dari pot 2, aku pengennya tuh Irak yang mendampingi Indonesia nanti di satu grup. Jadi di pot pertama ada Korea, di kedua adalah Irak. Jadi aku nggak pengen Qatar, apalagi Australia. Australia ini udah badai kali dari segi badan postur tubuh aja kita udah kalah telak ya kan. Kalau dari Qatar kita kalah dari wasit. Tapi kalau dari Irak masih mending ya.
Nah, selanjutnya di pot 3. Kalau dari pot 3 ini, di situ ada Arab Saudi, Uzbekistan, dan Jordania. Dari Arab Saudi, Uzbekistan, dan Jordania, kalau Arab Saudi kayaknya kita masih kalah jauh level kita. Kita masih di bawah Arab Saudi, karena Arab Saudi ini udah jadi langganan Piala Dunia, sama seperti Australia maupun Jepang ataupun Iran. Jadi kalau misalnya aku disuruh pilih ada Arab Saudi, Uzbekistan, Jordania, kayaknya aku lebih pengen Jordania sih yang bakalan mendampingi Indonesia di pot 6. Kalau Uzbekistan ini keras guys. Nggak usah kita berbicara tim senior ya. Tim U23-nya aja kita habis dibombardir sama Uzbekistan. Walasiyama, apalagi kalau misalnya kalau kita bertemu dengan tim seniornya. Jadi kalau aku bisa menghindar nih di pot 3 itu jangan sampai kita satu pot dengan Arab Saudi ataupun Uzbekistan. Pengennya sih Yordania. Kenapa? Kita punya pengalaman main sama Yordania guys. Waktu main di babak kualifikasi Piala Asia sebelum ke babak group stage, kita itu pernah satu grup dengan Kuwait, Jordan, Nepal, dan Indonesia. Dan kita meskipun kalah 1-0, saat itu kita masih punya pemain-pemain yang di bawah kualitasnya dengan pemain kita yang sekarang. Dulu itu kita masih punya banyak pemain lokal guys. Ditambah lagi juga pemain naturalisasi kita itu masih pemain diaspora itu masih sedikit. Ditambah lagi kayak cuma ada kayak Maklock ya, Elkan Bagot. Kita belum ada Tom Hai, belum ada Orat Mangun, belum ada Rafael Strike ya kan, belum ada juga Bang Jai. Jadi kalau bisa aku bilang Jordan ini mungkin bisa jadi solusi untuk di babak babak grup nanti, khususnya untuk dari grup pot 3, aku pengen itu Jordan aja sih. Kalau misalnya kita bisa memilih Jordan lah satu grup dengan Indonesia. Kalau Uzbekistan atau Arab Saudi kayaknya nggak usah dulu deh. Kita masih tahu diri, ya kan? Tambah lagi Jordan kemarin tuh menangnya susah payah lawan Indonesia kan. Padahal pemain kita bukan pemain yang kayak sekarang gitu loh. Meskipun mereka kemarin jadi finalis di Piala Asia ya, kalah melawan Qatar, tapi entah kenapa aku masih yakin lah kalau misalnya lawan Jordania. Tapi kalau lawan Uzbekistan, Arab Saudi kayaknya kita masih kurang sih. Nah, itu di pot 1, pot 2, dan pot 3. Kita masuk ke pot 4. Di pot 4 itu kayak ada Uni Emirat Arab, ada Oman, baru ada Bahrain. Nah, di antara ketiga tim ini, aku bebas mana aja pun bisa. Baik itu Oman, Uni Emirat Arab, atau Bahrain, itu bebas sih. Mau mana pun, insya Allah Indonesia itu masih bisa lah berbicara ya. Masih bisa ngelawan lah ibarat kata. Kalau lawan Bahrain kayaknya kalau melihat dari track record ya, kayaknya kita bagus lawan Bahrain atau Oman aja. Karena kalau lawan Bahrain ini kita punya kenangan manis di Piala Asia 2007, kita bisa ngalahkan Bahrain 2-1 saat itu ya. Meskipun kita dibantai pernah 10-0 ya, tapi itu kan masa zaman-zaman dualisme dulu, zaman-zaman gelap Liga Indonesia lah. Ya, sekarang kita sudah menuju zaman yang terang benderang. Jadi kalau misal disuruh pilih antara Bahrain, Oman, dan Uni Emirat Arab, kayaknya aku pengen Bahrain atau Oman yang masuk di grup itu. Jadi kalau misal kita pilih, kalau dipilih satu mungkin aku pilih Bahrain aja. Jadi pot 4 itu yang diisi oleh Uni Emirat Arab, Oman, dan Bahrain, kayaknya aku lebih pengen ada di situ Bahrain. Jadi Korea Selatan, Irak, Jordan, dan Bahrain guys. Kemudian di pot 5. Nah, kalau di pot 5 ini agak seru ya, karena kayak Kirgistan dan Palestina ini juga tim debutan juga ya untuk di kualifikasi Piala Dunia round 3 ya. Nah, kalau misalnya aku bisa pilih di situ dari Cina, Palestina, Kirgistan, kalau Cina masih terlalu tangguh juga meskipun tidak setangguh-tangguh tim Jepang dan Korea, tapi setidaknya Cina ini cukup merepotkan guys. Dan kita punya track record bagus itu kalau misalnya melawan Palestina. Palestina kita pernah sempat menang dan sempat seri juga. Jadi kalau misalnya bisa kita milih Cina dan Palestina, kita lebih pengen Palestina. Tapi kalau dibanding Kirgistan, nah Kirgistan ini nggak jauh-jauh amat levelnya dengan kita guys. Meskipun dari segi ranking kita sangat jauh daripada Kirgistan, tapi kalau dari segi kualitas permainan kita tuh beda tipis. Bahkan bisa unggul ya. Kenapa aku bilang bisa unggul? Kemarin itu Kirgistan satu grup dengan Malaysia kan. Nah, Malaysia itu bisa menang loh lawan Kirgistan di Bukit Jalil, di Stadion Malaysia, di kandang Malaysia. Dan mereka juga bisa nahan imbang Kirgistan, bahkan hampir menang saat itu lawan Kirgistan di kandangnya Kirgistan. Jadi kalau misalnya dari segi komposisi pemain yang dimiliki Indonesia,
aku bisa bilang bahkan Indonesia punya kesempatan lebih untuk curi poin itu banyak nanti di lawan Kirgistan. Kalau misalnya Kirgistan jadi tim kita ya, satu grup sama kita. Kita bisa menang di kandang maupun di kandang mereka. Jadi Kirgistan kalau disuruh pilih Palestina Kirgistan, kayaknya aku lebih condong berat kepada Kirgistan untuk mendampingi Indonesia di satu grup berdasarkan dari pot 5. Seperti itu guys. Karena kalau di pot 6 kita itu untung saja satu pot dengan Korea Utara ya. Jadi kita tidak ada kesempatan untuk berjumpa dengan Korea Utara karena kebetulan Korea Utara itu satu pot dengan kita itu pot 6 bersama dengan Kuwait. Padahal kalau misalnya tadi kita beda ini dengan Kuwait, ya kan, beda pot, bisa jadi kita enak itu bisa satu grup dengan Kuwait. Tapi sayang sekali kita satu pot dengan Kuwait. Maka dari itu sangat pentinglah yang namanya ranking daripada suatu negara. Karena kalau misalnya kita ranking kita tinggi, misalnya kita ada di pot 5 aja atau di pot 4, kita itu bisa dapat melawan yang lebih mudah gitu di antara tim negara-negara yang lain. Karena kita kebetulan di pot 6, pot terakhir berdasarkan ranking ya wajar saja kita harus bertemu dengan tim-tim yang di atas kita guys. Jadi bisa kita simpulkan our dream group ya kan? Grup impian kita. Yang pertama di pot 1 ada Korea, pot 2 itu ada Irak, pot 3 itu ada Jordan, pot 4 itu ada Bahrain, pot 5 di situ ada Kirgistan, dan terakhir ada Indonesia. Dan kalau misalnya aku bisa terka-terka di antara 6 tim ini, yang lolos ke otomatis itu kan 1-2. Mungkin yang lolos otomatis di situ mungkin nanti ada Korea dan Irak, dan 3-4 di situ mungkin ada Indonesia, 3 atau 4 di situ Jordan dan Indonesia. Bisa jadi nanti yang jadi yang peringkat 5 dan 6 di situ ada Bahrain dan Kirgistan. Semoga aja Indonesia ya kalau 1-2 kita realistis saja. 1-2 kayaknya sulit. Kita ngincar peringkat 3 dan 4 aja, kemudian nanti jumpa lagi dan bisa mendapatkan tiket di situ. Kalaupun nggak bisa kita dapat playoff. Tapi kalau di playoff agak sulit karena apa? Karena kita akan bertemu dengan tim Amerika Latin. Nah, tim Amerika Latin ini kan kayak kemampuannya lebih hebat daripada tim-tim Asia kita. Maka dari itu kita kalau bisa jangan dapat playoff, bisa usahakan di peringkat 3 dan 4 dan kita mati-matian di situ untuk mendapatkan tiket yang tersisa. Oke, mungkin itu aja yang dapat aku sampaikan. Komen guys, gimana tim apa kalian? Grup impian kalian di kualifikasi Piala Dunia babak ketiga nanti guys. Oke, see you besok. Kita lihat besok gimana hasilnya.